lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Tanah Indis, Hindia Belanda. Tanah moyangku sudah mengenal satu kata, modern. Kata yang melambungkan anganku ke belahan dunia lain, Eropa. Selamat datang kemajuan. Selamat bersenang-senang atas segala yang baru. Penemuan teknologi baru yang mempersempit jarak perjalanan. Beruntung sekali umur beliaku berada di sana, terbius pucuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa, hingga membuatku terlena dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi, bangsa yang berada di bawah Belanda dan Indo, sebuah bangsa yang menjadi tamu di negeri moyangnya sendiri, dibentuk untuk mengagumi kehebatan bangsa Eropa, pendidikan Eropa, gaya hidup Eropa. Ayo Minke. Hei, kenapa di sini? Aku bilang cari warung makan. Kau malah mengajakku ke tempat ini. Kau tidak lihat tulisan di depan pintu tadi? Ah, cerewet. Kau kenapa mengajakku kemari? Analis Melema. Siapa itu? Ah, hidung belang lokal payah. Yang ini ada di Wonokromo, gadis induk. Lalu, apa urusannya denganku? Ah, ini yang aku tunggu. Kalau kau memang laki-laki sejati, aku kenal kakaknya, Robert Melema. Kita supporter bola yang sama. Besok aku akan ke rumahnya. Akan kujemput kau. Nih, aku banyak pekerjaan. Cari orang lain saja. Ah, pengecut. Belum juga turun ke gelanggang. Akon. Esoknya Surhoff menjemputku. Dia menyewa tokar mewah dengan per yang istimewa. Harga 2 kali tokarnya. Melema. Apa kabar? Good. Aku bawa kawanku. Tidak apa kan? Minke. Ini Robert. Robert. Ini Minke. Minke saja. Tidak ada nama keluarga. Lanjutnya, kami tangan loro, baju putih hiji. Suruh, bagaimana ini? Game sepak bola kita, lawannya tidak seimbang. Kau supporter pesimis. Kita baru menang. Yang kemarin itu lawannya lemah. Nona analis. Apa kabar? Analis Melema. Mingle. Minke saja. Aku pribumi. Cih, dasar pribumi gak punya malu. Ayo duduk, jangan kau hiraukan dia. Memangnya kenapa dengan pribumi? Ibuku pribumi, Jowo. Apa yang harus dibanggakan, analis? Aku hanya memberitahu faktanya. Ada masalah. Tamumu adalah tamuku sekarang. Ayo kita masuk, Minke. Ayo. Mama, itu Minke. Dia temanku. Minke, ini mamaku.
Lidah orang sini memanggilku Ontosoro. Kau bisa memanggilku Nyai. Kalau kamu residen, kau bisa memanggilku Mama. Sama seperti Anolis. Iya, betul. Itu lebih enak. An, kau layanan tamu kita dengan baik. Mama masih banyak pekerjaan di kantor. Iya, Mah. Heran, kau lihat Mama berdiri tegak seperti perempuan Eropa. Sebenarnya dari awal aku datang ke sini, aku udah dibuat heran. Kenapa? Tidak menyangka bisa berhadapan dengan Dewi secantik dirimu. Kau bilang aku cantik. Tanpa tanding. Kenapa? Kenapa, An? Kalian bertengkar. Dia bilang aku cantik tanpa tanding, Mah. Kau memang cantik, An. Mama kan sering bilang begitu. Maafkan Anolis Janyo. Dia memang tidak biasa bergaul dengan HBS dan Indo. Dia memang... Aku nggak gelem jadi Indo, Mah. Aku kepengen kayak Mama. Pribumi. Malamnya kita makan malam bersama dengan menu yang spesial, daging pedet, empuk sekali. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Kau kira dengan memakai baju Eropa bersama orang Eropa, lalu kau jadi bangsa Eropa? Nih. Kau tetaplah monyet! Tutup mulutmu! Eropa gila sama aja dengan pribumi gila! Tidak! Masuk! Apa membuat malu keluarga? Praktik kawin campur sah atau tidak sah juga gundikan yang melahirkan anak-anak Indo macam Surov, Robert Melema, dan adiknya Annelies bukan barang baru di tanah Indis. Tapi Nyai Ontosoro, dia benar-benar membuat pemikiran modernku berhenti berputar. Tak lama sejak hari itu, Nyai Ontosoro mengirimkan sepucuk surat untukku. Aku terbiasa menghadapi kemurungan Annelies. Tapi, jika kemurungan itu akibat memikirkanmu, aku hanya bisa mengharap waktumu. Kapan? Surat itu membuat tidurku tidak tenang, sekolahku tidak fokus, dan keseharianku yang terus memikirkannya. Lalu, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Socia, bawakan tasnya. Nulis, Ameriki. Ada prank latihan yuk. Nah, iki. Dia gosek. Gak kosong. Gak iman ya kalah be aku. Iya, mata nemuan ya yuk. Yowis, mana-mana. Iya. Rumah dan anak-anak tadi, itu rumah dan anak-anak petani yang bekerja di sini. Mama juga membuat ladang ini seolah milik mereka. Jadi mereka bebas kapan menentukan mereka bekerja dan kapan mereka libur. Yang penting target produksi tercapai. Ini semua milik keluargamu, An? Iya, 120 hektar dengan 500 pekerja, semuanya Mama yang kelola. Termasuk masalah keuangan dan segala urusan di bank. Siang, Nani. Iya, sehat toh? Iya, Nani. Kamu itu tidak pantas dipanggil Noni, An. Lalu dipanggil apa? Bayu atau Annelies cukup toh? Kenapa tidak pantas dipanggil Nani? Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu. Mereka malu atas kecantikanmu. Kamar ini sudah bau binatang. Kau suka dengan adikku? Dasar mental pribumi. Pribumi seperti kowe selalu mengincar gadis-gadis Eropa agar derajatmu naik kelas. Monyet! Robert, apa yang kamu lakukan di sini? Hah. Keluar! Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, aku sing paling tua nang omah iki. Esoknya,
Dikabarkan Herman Melema, ayah Annelies Melema, meninggal keracunan dalam keadaan mulut berbusa di salah satu rumah bordil dekat rumahnya. Tuduhan atas pembunuhan terarah ke beberapa orang, termasuk pada Nyai Ontosoro. Lepas sandal. Pakai sepatumu. Jika ibuku diharuskan melepas sepatunya, maka aku juga. Jika kau bisa memastikan pengadilan bahwa dia ibumu, maka kau boleh lepas sepatumu. Jongkok. Celuritmu. Stop. Su Ah Jong, kowe terdakwa pembunuhan Herman Melema. Racun ini milikmu. Ibu Hakim, Herman Melema lebih sering di rumah bordil saya ketimbang saya sendiri. Bagaimana bisa saya membunuh pelanggan terbaik saya? Ya. Pengadilan ini akan mencari siapa saja yang terlibat bersamamu. Eropa yang menciptakan hukum, Eropa pula yang memainkannya. Pribumi hanya penonton, tukang sorak, sekaligus pesakitan atas pertunjukan yang mereka buat. Tapi bagaimanapun mereka tidak akan melecehkan hukum mereka sendiri. Aku harus menghadirkan saksi kunci, pelacur di rumah bordil itu. Robert membayar lebih mahal daripada Herman karena cuma mau main dengan kamu saja. Jawab. Geisha hanya melayani pelanggan yang membayar mahal. Saya melayani banyak orang. Betul kamu memberi sifilis kepada Robert Melema? Jawab. Bukan cuma sifilis yang aku berikan kepada anaknya. Bapaknya pun aku beri racun. Tertib! Siapa yang memberi racun kepadamu? Jawab! Siapa lagi? Apa maksud kau? Tertib! Dengan ini saya putuskan Sanikem alias Nyai Ontosoro dan yang lain terbebas dari tuduhan. Sudah saatnya mereka melihat dewiku. John, Ikut aku, ada berita bagus. apa? Ayo. Sini. Satu, aku peringkat satuan. Selamat, kau peringkat 1 di Surabaya dan peringkat 2 di Hindia Belanda. Fantastis. Perhatian semua, ayo An. Hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah undangan. Annelies dan saya akan mengundang seluruh siswa HPS untuk hadir dalam pernikahan kami yang akan dilaksanakan di bulan depan. Saya terima nikah dan kawinnya Annelies Melema binti Herman Melema dengan mas kawin berupa cincin dan segenap perhiasan dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Panji, jam piro saiki? Mama dan Annelies sudah pulang? Kurang tahu, dari tadi aku kan ada di sini. Loh, sudah 3 jam lebih loh ini. Wes lah, paling panggilan dari pengadilan Eropa itu. Paling urusan administratif. Oh ya sudah. Apa yang habis, Ma?
Robert menghilang dan Annelies dianggap di bawah umur, maka semua harta diambil oleh Maurits, istri sah Herman biadab itu. Tidak mungkin. Annelies telah menikah dengan saya. Pernikahannya dianggap tidak sah, Nyo, dan aku dianggap bersekutu dalam pemerkosaan sama biadab itu. Mama kenapa tidak protes? Apa yang kamu pikir aku lakukan di sana? Hah? Hanya dengan surat ini, dia bisa menghancurkan hidup kita. An. Sekarang hanya pena yang tersisa, dan aku akan isi dengan darah. Hukum Eropa di mata hukum pribumi. Tulisan yang sangat kontroversial. Banyak yang memperdebatkannya di publik, mengadu antara hukum Eropa dengan hukum Islam. Annelies kemana, Ma? Masih demam. Apa itu, Nyo? Ini surat dari kantor agama, Ma. Annelies bisa sembuh dengan ini. An, pernikahan kita sah, An, jangan khawatir, An. Ini buktinya, ini suratnya. An, bangun, An, sembuh, An. Eropa yang diagung-agungkan sebagai pusat ilmu pengetahuan, peradaban, dengan mudahnya merampas hak kita. Malu sudah bukan lagi peradaban Eropa. Mereka hanya tahu apa yang mereka mau. Mamamu ini tidak pernah sekolah, Nyo. Aku tidak pernah diajarkan untuk menghormati, apalagi mengagumi bangsa Eropa. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Dengan melawan, kita tidak sepenuhnya kalah. Kau siap, Nyo? Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, pernikahan antara Sanikem dan Herman Melema tidak sah secara hukum. Maka Sanikem tidak berhak atas seluruh kekayaan Herman Melema, termasuk hak asuh Annelies Melema dan Robert Melema. Saya menolak dia. Saya menolak. Saya Sanikem. Saya yang melahirkannya. Annelies Melema akan diangkut dengan kapal dari Surabaya ke Amsterdam dalam tempo 5 hari. Tidak, saya tidak setuju dengan putusan ini. Saya adalah suami sah Annelies Melema dalam putusan Mahkamah Agama. Lihat ini, lihat. Silakan bicara di majelis itu, tidak di sini. Di sini Annelies masih gadis, tidak punya suami. Omong kosong. Annelies punya wali di Amsterdam. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Lihat. Secara hukum Eropa, kalian berdua tidak lagi punya hubungan dengan Annelies. Kalian semua bajingan. Buka pintu. Buka pintunya. Mau apa kamu? Saya mau masuk. Saya mau masuk sekarang. Keluar dari rumahku. Saya bilang saya mau masuk. Dasar biadab. Ini saya menyakiti sendiri. Kembali gak ada artinya di sini. Terserah Anda. Kita bisa berkemah di sini sampai kapanpun. Tidak akan aku izinkan. Kalian bisa tinggal di sini asal aku bisa mengantar anakku. Tidak akan bisa. Aku ibunya. Kalian benar-benar biadab. Gak mengasuhku dan kalian bunuh. Sekarang gak mengantarku kalian rampas. Silakan Anda bicara di hadapan majelis hakim. Apapun keadaannya, Nyo, harus ada yang mengawal Annelies. Mengapa harus saya? Kami butuh bantuanmu sebagai Jan Tepers, bukan sebagai Panji Darman. Hanya dengan nama itu, kamu bisa satu tempat dengan Annelies. Tapi saya tidak pantas, Mungkin. Tolong bantu orang yang sudah banyak membantumu. Sudah siap? Silakan masuk. Bantu aku bersiap-siap. Waktunya sebentar lagi. Sudah Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. nikahlah lagi, Ma. Dan berikan aku Air matanya gitu, berdiri. tidak menyusahkan seperti anakmu yang indah ini. Mas Intan Waktunya sebentar lagi. terkenal Bismillah.
hutan, gunung, sawah, laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Eropa boleh memisahkan kita, An, tapi tak akan kubiarkan merenggut jiwa kita. Cintaku padamu akan mematik cita-citaku. Kau adalah alasanku untuk menyudahi nasib bangsaku yang selama ini menjadi budak di negerinya sendiri. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa